Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Faisal Bermaulana dengan NPM 220120103224 dari kelas C012 mata kuliah analisis multivariat. Kali ini saya akan mempraktekkan terkait langkah-langkah melakukan uji analisis regresi berganda menggunakan aplikasi SPSS. Kita mulai dengan melakukan input data melalui aplikasi SPSS. Yang pertama, kita klik terlebih dahulu New Dataset, lalu Open. Kita klik variable view, kita input item dari variabel-variabel yang telah kita himpun datanya. Di sini terdapat beberapa data, x1, 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 x2, x1, empat. Berikutnya kita berikan label di bagian variabel yang berisi total score. Yang pertama adalah variabel x1 yaitu in brand image. Berikutnya x2 adalah call file. X3 adalah hits, ya, dan dia adalah X3 adalah price perception. Maaf, dan dia adalah hits. Nah, di sini kita lihat di data view-nya sudah terdapat kolom-kolom yang sudah kita buat sebelumnya. Untuk memindahkan data dari Excel atau himpunan data ke dalam SPSS, kita dapat melakukan pengkopian. Pengkopiannya dapat kita lakukan dengan cara sebagai berikut. Kita blok data yang ada, kita copy ya, langsung dimasukkan ke dalam aplikasi SPSS. Jadi, dengan demikian, data yang kita telah himpun dari kuesioner telah masuk ke dalam aplikasi SPSS. Berikutnya, kita simpan data yang setelah kita input ini. Save as dalam kita save. Lalu setelah melakukan input data, kita perlu kita akan melakukan yang pertama adalah uji validitas dan juga uji reliabilitas. Yang mana uji validitas tersendiri dilakukan dengan menganalisis korelasi antar item
dengan total score. Item-item yang dimaksud adalah item-item dari variabel-variabel yang diuji, seperti X1, X2, X3, X4, X5, dan kita uji juga dengan total score yaitu kolom X1 ini. Caranya adalah sebagai berikut. Kita klik Analyze, kita klik Correlate, kita klik Variate, kita masukkan item X1 dan juga total score X1 untuk diuji dengan settingan default tanpa melakukan pengubahan apapun. Baik, dapat kita lihat hasil dari pengujiannya. Sebuah item memiliki hubungan atau korelasi terhadap total score dilihat dari yang pertama adalah Pearson correlation-nya. Pearson correlation-nya harus berada di bawah harus berada di atas 0,3 dan dapat kita lihat bahwa Pearson correlation dari item-item ini memiliki nilai di atas 0,3 semuanya terhadap total score dari variabel green brain image. Lalu berikutnya juga kita bisa lihat dari nilai signifikansi. Nah, nilai signifikansi ini harus berada di bawah 0,05. Nah, di sini dapat kita lihat terdapat satu item yang memiliki nilai 0,05. Sehingga belum bisa dikatakan bahwa item ini memiliki korelasi yang signifikan terhadap total score atau variabel X1 ini. Lalu berikutnya kita lakukan pengujian juga untuk variabel berikutnya atau variabel lain. Di sini kita lakukan pengujian untuk variabel X2. Kita uji di sini kita lihat bahwa nilai Pearson correlation-nya berada di atas 0,3 semuanya dan nilai signifikansinya berada di bawah 0,05 dan ada satu item di X2.4 yang di atas 0,05 sehingga bisa dikatakan bahwa item di X2.4 ini tidak memiliki korelasi yang signifikan terhadap total score atau variabel X1-nya. Kita close. Kita analyze lagi, kita uji. Correlate dari variabel berikutnya yaitu variabel X3 atau variabel price perception. Seperti kita lihat bahwa nilai Pearson correlation dari setiap item di variabel price perception ini memiliki nilai di atas 0,3 secara keseluruhan dan signifikansinya terdapat satu item yang memiliki nilai di atas 0,05 sehingga item ini belum bisa dikatakan memiliki korelasi yang signifikan terhadap total score dari variabel price perception. Lalu berikutnya adalah analyze. Kita analyze lagi untuk correlate dari variabel dependentnya atau variabel Y. Kita lihat untuk Pearson correlation-nya berada di atas 0,3 secara keseluruhan dan terdapat satu item di variabel Y yang memiliki nilai 0,05 sehingga bisa dikatakan memenuhi belum bisa dikatakan eh, belum bisa dikatakan berkorelasi secara signifikan terhadap total score dari variabel Y. Berikutnya, kita akan melakukan uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas ini kita lakukan untuk mengukur apakah instrumen penelitian dapat digunakan di waktu yang berbeda dan tempat yang berbeda. Yang pertama, untuk melakukan uji ini adalah kita klik Analyze, kita klik Scale, dan Reliability Analysis.
Nah, yang kita masukkan di sini cukup item-itemnya saja tanpa memasukkan total score dari variabel yang diuji. Instrumen dikatakan reliable atau reliabilitas tinggi apabila memiliki nilai Krobach alfa di atas 0,7. Semakin dekat ke angka 0,9 maka semakin reliable. Dan tingkat dan nilai dari Kronberg alpha ini masih bisa ditoleransi apabila nilainya 0,6. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa nilainya di bawah 0,7 dan di bawah 0,6 juga, sehingga bisa dikatakan bahwa variabel X1 ini atau variabel atau instrumen data ini eh, belum bisa dikatakan reliable atau memiliki reliabilitas yang tinggi. Kita next ke variabel lain, yaitu variabel X2. Kita lihat. Nah, di sini memiliki tingkat reliability di Cronbach alfanya adalah 0,6. Sebenarnya ini belum memenuhi secara signifikan, namun masih dapat ditoleransi, sehingga bisa dikatakan juga bahwa eh, instrumen data ini memiliki reliabilitas menengah yang dapat digunakan untuk pengujian di tahun atau tempat lain. Kita uji lagi variabel yang lain dengan cara yang sama, yaitu variabel X3. Nah, di sini nilai kembang alfanya juga 0,6, dapat dikatakan reliable, tapi namun tidak eh, tinggi gitu ya. Kita close. Lalu berikutnya adalah kita uji variabel Y. Nah, di sini memiliki nilai kembang alfanya di bawah 0,7 dan di bawah 0,6, sehingga instrumen data di variabel ini belum bisa dikatakan reliable. Secara keseluruhan, terdapat beberapa instrumen data di beberapa variabel yang memiliki reliability, namun tidak secara keseluruhan. Lalu next, kita akan melakukan uji asumsi klasik, di mana kita akan melakukan uji yang pertama adalah uji normalitas. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah data terdistribusi dengan normal atau tidak. Berikutnya adalah uji heterokedastisitas, yaitu mengukur residu data yang kita teliti. Lalu berikutnya adalah uji multikolenialitas. Berikutnya adalah uji multikolenialitas, yaitu untuk menguji apakah terdapat hubungan atau korelasi antar variabel independen atau variabel X. Yang pertama kita akan melakukan uji normalitas terlebih dahulu dengan cara sebagai berikut. Kita klik regression, lalu kita klik linear regression. Di sini linear, lalu kita klik variabel-variabel independennya, yaitu X1, X2, dan X3. Kita masukkan ke dalam kolom independen. Lalu berikutnya untuk purchase intention atau IJ, kita masukkan ke dalam eh, bagian yang dependen. Nah, untuk melakukan uji normalitas
uji heterokodastisitas dan juga uji multikolonialitas ini secara bersamaan, kita akan melakukan penyesuaian pada settingan analisis data ini, yaitu dengan menyalakan W Watson ini untuk melihat apakah terdapat autokorelasi. Namun karena data yang kita miliki adalah berbentuk cross section dan bukan time series, sebenarnya tidak perlu, namun kita lakukan sebagai bentuk latihan juga. Lalu kita klik juga collinearity, kita continue. Di bagian plot, kita masukkan Gpred ke bagian X dan SRC di bagian Y. Kita klik juga histogram dan normal probability plot. Kita klik OK. Nah, baik. Yang pertama, kita lakukan uji normalitas. Kita interpretasikan hasil dari uji normalitas. Nah, sebuah data ya, atau dependent variable ini, kita dikatakan normal apabila bentuk daripada diagramnya ini berbentuk lonceng. Dan di sini kita bisa lihat juga bahwa berbentuk lonceng sehingga bisa dikatakan data ini memenuhi uji normalitas yang kita lakukan. Berikutnya adalah melihat juga dari persebaran plotnya. Data memenuhi normalitas apabila titik plot searah dengan garis. Nah, jika tidak searah masih bisa dilakukan uji selanjutnya, yaitu uji Kolmogorov 9. Lalu di bagian uji heterodastisitas kita interpretasikan hasilnya. Nah, di sini data dikatakan terbebas dari heterodastisitas apabila titik pada scatter plot menyebar dan tidak membentuk pola tertentu. Nah, dapat kita lihat juga di sini bahwa titik-titiknya dari scatter plot ini menyebar secara merata dan tidak membentuk pola tertentu, sehingga data memenuhi uji heterodastisitas. Berikutnya adalah uji multikolenialitas. Kita lihat dari bagian ini. Koefisien di koleniality statistik. Nah, untuk melihat apakah ada hubungan dari masing-masing variabel independen ini, perlu dilakukan uji multikolenialitas ini. Apabila tidak memenuhi uji multikolenialitas, bisa jadi data yang dihasilkan akan cenderung bias pada persamaan regresi nantinya. Nah, data disebut terbebas dari multikolenialitas apabila toleransinya berada di atas 0,1 dan kita bisa lihat ketiga variabel independen ini memiliki nilai toleransi di atas 0,1 dan data juga disebut terbebas dari multikolonialitas apabila nilai VIF-nya berada di bawah 3 dan di ketiganya juga memiliki nilai di bawah 3. Sehingga secara sederhana kita bisa mengatakan bahwa eh, data yang kita uji terbebas dari multikolonialitas. Lalu sebenarnya ini untuk uji data time series, namun untuk uji autokorelasi sendiri, sebuah data dikatakan memenuhi uji autokorelasi apabila Durbin Watson-nya nilainya di antara 2 sampai dengan 3 dan di sini nilainya ada di 2,3 sehingga data yang diuji bisa dikatakan memenuhi uji autokorelasi. Berikutnya kita akan melakukan analisis regresi berganda menggunakan aplikasi SPSS. Yang pertama, kita akan melakukan uji F, uji T, lalu kita akan merumuskan rumus dari regresi berganda yang kita teliti. Baik, kita klik Analyze, kita klik Regression, kita klik Linear, dan kita kembalikan semuanya ke settingan awal.
Nah, untuk variabel X sendiri, X1, X2, X3 tetap sama, kita masukkan ke dalam kolom independen, dan variabel Y yaitu purchase intention kita masukkan ke dalam kolom variabel dependent. Kita klik OK. Nah, yang pertama kita lihat terlebih dahulu koefisien determinasinya. Di sini R square memiliki nilai 0,6. Nah, R square menunjukkan bahwa variabel X1 sampai X3 mampu menjelaskan variabel dependen Y sebesar sebesar 60,1%. Sisa dan sisa R square yang tidak dijelaskan oleh variabel independen yang kita teliti kali ini berkemungkinan dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel independen yang diuji. Berikutnya kita akan lakukan uji F. Nah, uji F sendiri adalah uji variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan. Kita lihat tabel ANOVA ini. Nah, variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen apabila nilai signifikansinya berada di bawah 0,05. Nah, jika di atas 0,05 berarti tidak memiliki pengaruh yang simultan. Nah, kita lihat di sini nilai signifikansinya berada di bawah 0,05 ya. Berarti dapat dikatakan bahwa variabel-variabel independen ini memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependent atau variabel purchase intention yang kita teliti. Lalu kita lakukan juga uji T. Uji T adalah uji variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial atau terpisah satu-satu. Mari kita lihat, bisa kita lihat tabel koefisien. Nah, variabel independen dikatakan berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen jika nilai signifikansi per variabel adalah di bawah 0,05. Nah, di sini kita bisa lihat, di sini variabel X1 atau green blend image memiliki nilai 0,9, yang mana tidak memenuhi uji T atau asumsi yang kita pelajari. Dan di sini juga ada variabel eco lifestyle sebagai X2 memiliki nilai 0,02, dan ini di bawah 0,05 yang mana memenuhi asumsi dasar dari uji T yang kita lakukan. Lalu juga terdapat price perception yang memiliki nilai 0,7 yang mana tidak memenuhi asumsi dari uji T ini. Lalu kita juga akan melihat eh, variabel mana kiranya yang memiliki pengaruh dominan. Dapat kita lihat di tabel koefisien. Nah, di kolom beta unstandardized koefisien ini, nilai yang paling tinggi berada di variabel eco lifestyle atau variabel X2 yang mana memiliki nilai 0,486. Lalu dapat kita rumuskan untuk rumus regresi bergandanya, yaitu Y sama dengan konstan koefisiennya 3,107 ditambah X2 yang memenuhi uji F dan yang memenuhi uji F dan uji T, yaitu ditambah 0,02. Sekian penjelasan analisis regresi berganda yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.